Hari ini kita masuk di modul 6 ya. Jadi ingat ya, kalau modul sudah selesai saya bahas, Anda sudah bisa langsung ujian. Modul 5 sudah saya buka juga ya. Silakan sampai minggu depan waktunya Anda buat atau Anda kerjakan kapan saja. Yang penting lihat ya, dia punya batas waktu kapan. Dan maksimum attempt itu 3 kali ya, 3 kali. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Kita silakan buka NetAcad Anda. Sambil saya praktekkan, Anda juga bisa ketik ya. Bisa dicoba juga. Bentar ya. Saya share dulu ya. Oke. Oke. Saya share semua screen saja. Lalu ini di hide. Oke. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa kelihatan ini. Jelas ya? Jadi untuk modul 6 ya, untuk modul 6 kita akan belajar getting help. Nah, pada modul 5 kita sudah belajar apa itu komen ya, bagaimana cara mengetikkan komen ya. Nah, bagaimana cara mengetahui lebih jelas lagi cara menggunakan komen-komen tersebut? Atau apakah ada manualnya? Apakah ada dokumentasinya? Apakah ada help untuk komen-komen? Misalkan ada komen A ya, ini komen ini maksudnya apa? Kegunaannya apa? Option apa saja yang ada di dalam komen itu ya. Kita sudah belajar option ya. Ada option, ada argumen dan lain-lain. Nah, di modul 6 ini kita akan belajar bagaimana kita mencari informasi ya mengenai komen, atau bagaimana kita mencari bantuan ya, atau getting help. Oke. Untuk modul 6 cuma pendek saja dia ya. Jadi kita jadi untuk ujiannya cuma menggunakan comment line untuk mendapatkan atau getting help. Oke. Nah, seperti yang kita sudah pelajari lalu di modul 1 sampai 4 ya. Jadi Linux ya, Linux itu sebenarnya awal mulanya Unix, ya kan? Awal mulanya Unix. Mungkin saya langsung sini saja ya. Ini ya, awal mulanya Unix ya. Linux itu awal mulanya Unix, sehingga ada beberapa bagian yang memang di adopt ya, atau diadopsi. Salah satunya adalah waktu Unix dibuat, para developernya membuat sebuah dokumen yang disebut dengan main pages ya. Itu singkatan dari manual page ya, main pages atau manual page. Nah, ini juga masuk ya, di Linux juga ada. Jadi dia menyediakan basic description ya, deskripsi singkat daripada komen-komen yang ada, atau apa tujuan dari komen-komen yang ada ya. Jadi sekali lagi, tujuan kita di sini kita bagaimana cara mencari bantuan, atau bagaimana cara melihat komen ini kerjanya untuk apa ya, atau fungsinya untuk apa ya. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan di help itu dapat membantu kita untuk menggunakan komen-komen yang ada. Oke. Apa yang harus kita lakukan ya, atau perintah apa ya, atau mungkin ada file apa yang kita buka untuk melihat komen. Nah, ternyata kita bisa menggunakan komen man ya. Jadi man spasi nama komennya ya. Sekali lagi, man spasi nama komennya. Jadi kalau misalkan saya ketikkan ya di sini, oke, man spasi ls seperti contoh ya, berarti saya akan melihat ls itu apa sih dia ya, fungsinya apa, apakah ada option di dalam, option apa. Nah, ini waktu saya ketik man ls akan muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk menavigasi ya, untuk menavigasi melihat isi file ini ya, atau melihat description dari ls ini, kita bisa menggunakan arrow key ya. Anda bisa gunakan anak panah. Ya, bisa anak panah ya, ke bawah ya, ke bawah, ke atas ya. Nah, kalau mau exit dari view man page ini, bisa tekan huruf Q ya di keyboard. Oke. Jadi ini yang bisa kita lihat. Nanti kita lihat apa sih saja sih struktur daripada output manual page ini. Nah, kalau mau keluar tekan key. Nah, dia akan keluar. Jadi begitu ya konsep untuk melihat manual dari sebuah komen. Kita bisa gunakan man ya, perintah atau komen man spasi nama komennya. Untuk navigasi bisa menggunakan arrow key. Kalau keluar bisa menggunakan key ya, Q ya, Q di keyboard. Oke, nah ini ya
hasilnya yang tadi ya, yang sudah dilihat. Kalau kita ada name, hypnosis dan lain-lain. Nah, ini dia punya section. Jadi manual page ya, manual page itu terbagi beberapa section. Oke. Nah, kita lihat yang pertama, section name. Apa sih ini section name? Mungkin saya langsung coba langsung di sini ya. Oke. Di sini ya, section name. Jadi section name ini dia provide the name of the comment ya, dan brief apa yang dilakukan oleh comment ini. Jadi ls ini adalah melist directory contents. Dia bisa list ya, atau menampilkan daftar dari konten yang ada di dalam directory. Berarti kalau kita bicara konten yang ada dalam directory semua ya, mau ada directory dalam konten tersebut ya, ada file, jadi semua akan ditampilkan. Itu namanya ya, dari name untuk section name. Kemudian sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah dia menyediakan contoh. Jadi misalkan bagaimana Anda menggunakan komen ini ya. Biasanya diberikan contoh. Oh, ternyata kalau menggunakan ls bisa ls ya spasi option, atau juga bisa ls option dan juga filenya. Kita sudah praktekkan ya, ingat ya yang lalu. Ls kita bisa ls ya, dua komen ya, atau dua directory ya, atau ada file yang kita mau lihat, atau ada directory yang kita mau lihat isinya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk sinopsis. Nah, berikutnya description. Nah, description itu lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi tentang komen ini. Ya, kalau kita lihat ya, list information about files ya, current directory by default ya. Jadi lebih lengkap ya. Lebih lengkap lagi. Nah, kemudian option ya. Option di bawah sini ada option. Nah, ini option yang lalu ya, kita ada min L ya, ada min A. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Min B juga ada ya. Min C. C besar, C kecil beda ya. Min D ya. Seperti itu. Itu untuk option. Kemudian files ya. Untuk files, maaf ya. Mungkin saya panjang ya, optionnya banyak. Nah, ini kebetulan di sini ada files juga ya. Ada files, jadi provide more detail, lebih detail lagi description. Ya, lebih detail lagi description. Kemudian author. Nah, biasanya author ini ya, author ini ditulis oleh siapa? Ya, seringkali juga ada kontak personnya. Jadi contoh di ls ini siapa yang buat? Oh, ternyata Richard Stallman ya. Ya, kalau Anda search ya, Richard Stallman ini dia orang yang berpengaruh di dunia komputer ya, khususnya sistem operasi. Richard Stallman, coba Anda cari ya, Unix dan kawan-kawan. Jadi yang buat ini komen Richard Stallman dan David McKenzie. Oke, mereka yang buat ini perintah ini. Oke. Kemudian reporting bug. Nah, kalau misalkan ada bug atau masalah yang terjadi dalam penggunaan perintah ini, Anda bisa reportnya di sini. Nah, ini ada alamat-alamat ya, bisa Anda report di sini. Itu untuk reporting bug. Oke, selanjutnya copyright. Nah, copyrightnya bagaimana? Nah, kita sudah belajar ya jenis ini copyright. Ternyata mereka gunakan license ya, GPL versi 3+. Nah, kemudian free software juga. Nah, ya, kalau free software itu berarti apa? Free to change and redistribute it. Masih ingat ya? Yang lalu kita belajar ya tentang license. Ya, kemudian si also ini artinya kalau misalkan Anda mau mencari tahu ya additional information yang mungkin tidak ada di dalam manual page, Anda bisa coba akses ke sini. Ini full documentation dari perintah ls. Oke? Jadi kalau mau keluar tekan Q. Nah, jadi itu ya untuk melihat melihat manual atau info terkait komen. Anda mau belajar ya bagaimana cara menggunakan komen ini. Anda bisa lihat di dalam manualnya. Tadi sudah ada dibagi beberapa section ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti bagaimana cara membaca manual dari apa? Dari komen. Nah, sekarang ya, kalau Anda mau search ya, bagaimana saya mau search man page. Jadi contoh ya, misalkan kita ikut di sini ya. Oke, /all ya. Sorry. Sebentar. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan
Ini kalau mau ketik ini harus di dalam manual page ya. Tadi saya ketik di sini. Harus dalam manual page. Misalkan saya mau cari ya. Saya mau cari di dalam manual page ini ada perintah atau ada kata all. Berarti kita harus mencari itu ya dengan menggunakan diawali dengan slash. Slash dulu baru cari keywordnya. Misalkan saya mau cari long ya. Kalau cari long, nah nanti akan dapat ya long seperti ini. Oke, Anda bisa dapat oh ternyata itu ada long. Misalkan saya mau cari escape ya. Jadi slash dulu escape ya. Enter. Nah, itu didapat ya. Jadi saya bisa bisa berpindah ya. Nah, seperti ini. Pakai menggunakan anak panah. Itu semua yang escape seperti di blok ya. Itu untuk cara searching di dalam main page ya. Searching dalam main page. Contoh juga saya mau cari misalkan apa ya? Newest. Ada enggak kata newest di sini? Oh, ada ya. Nah, seperti itu. Itu ya cara mencari di dalam main page. Tadi saya cari di luar, sudah keluar. Oke, nah ini main page juga ya. Jadi perhatikan main page juga itu dikategorikan juga section ya yang kita lihat ya. Nah, secara default ada 9 default section dari manual page. Yang pertama adalah general comment ya. Berikut system calls, library calls, selanjutnya special files, file format and convention ya, games, miscellaneous, system administration commands dan juga kernel routine. Jadi misalkan sudah ada list comment ya, ada 1000. Nanti sudah ada kategorinya. Oh, kalau komen A sampai B ini itu masuk dalam kategori general comment ya, komen-komen yang umum. Atau misalkan oh ini misalkan JSIP, oh itu masuk dalam kategori misalkan apa ya, file format and convention ya. Oh, misalkan komen ini, oh itu masuk dalam kategori system administration command ya. Oh, ini masuk dalam kernel routine. Jadi itu kategori-kategori main page berdasarkan komen. Nah, misalkan ya sebentar ya. Oke, nah kalau kita bicara kategori ya, seringkali kalau kita mau lihat komen, ternyata ya ada juga komen ya, bukan komen, manual ya, yang walaupun dia punya nama sama, tetapi muncul di section yang berbeda, ya, muncul di section yang berbeda. Jadi misalkan saya ketikkan ini ya, man min f pswd, ini PASSWD ini komen ya. Nah, dikatakan sini dia masuk di dalam kategori-kategori ini ya. PSWD ini satu. Jadi kalau Anda mau lihat, misalkan saya mau lihat yang manual tapi bukan yang change user password. Saya mau lihat manual yang ini. Berarti ini nomor 5 ya. Saya bisa ketik man 5 PASSWD. Nah, nanti yang akan muncul adalah yang mengenai password file ini. Ya. Mengenai password file. Jadi bukan yang muncul di change user password. Contoh misalkan lagi ya, saya mau pilih yang satu misalkan man 1 PASSWD. Nah, jadi yang muncul change user password. Gitu ya. Di man PASSWD. Nah. Oke, jadi ini ya yang muncul karena dia muncul nomor 1. Change user password. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di modul sebelumnya, tapi diulang lagi sini. Misalkan saya mau cari tahu, ini komen ls ini terletak di mana, ya? Atau ada di mana locationnya, file dan main page dari ls ini di mana, ya? Jadi kita bisa lihat, sorry ya, bukan komennya, lokasi dari main page-nya. Contoh, where is ls? Nah, ada di sini, ya. Terdapat di dalam ls, jadi di user share man, oke, kemudian man1 dan dalam file ini ls.1.gc ya. Oke. Sip. Lanjut. Jadi gzip ini adalah kompresi ya, kompresi. Kalau di Windows Anda kenal apa? rar, zip. Nah, kalau di sini gzip ya. Gzip. Oke, berikutnya. Nah, ini masuk juga ya. Jadi
karena kita bicara bagaimana kita getting help, tentu saja di dalam sini ya, di dalam terminal sini atau dalam shell ya, di dalam shell, saya mau cari file ya atau directory, tetapi saya lupa di mana tempatnya. Ya, ternyata kita bisa mencari dengan menggunakan perintah locate. Jadi locate itu fungsinya sama seperti search ya, di search kalau di Windows, saya mau search di mana file ini berada. Ya, saya hafal nama filenya, tapi saya tidak tahu simpan di mana. Bisa menggunakan search. Jadi kita bisa menggunakan locate. Jadi misalkan saya mau locate min C ya. Jadi optionnya bisa ada min C. Kalau mau cari tahu apa itu min C, bisa mau lihat man locate, ya kan? PASSWD. Jadi kalau min C itu dia fungsinya adalah dia akan menghitung ya. File yang memiliki nama PASSWD itu ada 107 file. Itu kalau min C ya. Nah, kalau kita menggunakan min B ya, contoh ya base name-nya, itu kita bisa jadi kalau PASWD ini kalau kita gunakan min C, entah itu dia kata sendiri file atau directory PASWD atau ada awalannya atau ada akhirannya, dia akan muncul. Nah, kita bisa membuat agar supaya dia fix dapat memang cuman PASWD, kita bisa menggunakan perintah locate juga sama, tapi gunakan option min B. Lalu dalam double quote pakai backslash ya, PASSWD. Kemudian ditutup ya quote-nya. Nah, jadi ini akan kelihatan seperti ini. Jadi hasilnya adalah dia akan tunjukkan di mana letaknya ya, di mana letaknya dan kemudian eksak nama filenya seperti ini ataupun nama foldernya. Ini ya, ternyata PSWD ada di etc ya, ada etc pam, ada usr bin ya, usr share dan lain-lain. Ini ya filenya. Itu kalau kita mau cari. Nah, locate ini ya, locate dia bisa mencari, jadi dia bisa mencari dalam keseluruhan disebut dengan database. Tetapi file yang Anda baru buat sekarang hari ini, itu waktu Anda coba locate tidak akan bisa. Kenapa? Karena untuk proses update database itu pada malam hari. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau tunggu malam hari? Bisa ya, bisa. Anda bisa menggunakan perintah update db ya, bisa menggunakan perintah update db. Nanti dia akan melakukan apa? Penyimpanan ke dalam database file dan folder yang ada ya. Kalau suka tidak menunggu, dan itu harus dijalankan di dalam user ya, harus dijalankan di dalam user. Oke. Nah, user root sorry ya, harus dijalankan di dalam user root. Passwordnya apa ya? Netlab 123. Netlab 123. Nah, jadi update db-nya harus jalankan di sini. Kalau Anda membuat folder atau directory baru. Kenapa nggak bisa search ya? Karena tidak hari ini itu belum diupdate ya. Yang diupdate itu yang kemarin punya. Gitu ya, mudah-mudahan mengerti. Oke, berikut info. Ya, kalau info documentation gimana ya? Nah, kalau info itu kita bisa melihat ya sama ya, manual juga, tetapi kalau apa perbedaannya dengan man page? Nah, man page itu setiap man page itu dia separate dokumen ya, dan tidak berhubungan antara satu dokumen manual dengan dokumen lain ya. Kemudian kelihatannya juga susah untuk dibaca. Kalau menurut teori sini, info itu lebih mudah ya, secara logical structure-nya ya, itu lebih mudah dilihat. Mari kita lihat gimana sih. Contoh ls ya, tadi kita sudah lihat kalau man ls seperti ini ya. Katanya agak susah untuk baca. Bagaimana dengan info? Oke, info spasi ls. Nah, info spasi ls, nah seperti ini, dia banyak dalam bentuk narasi. Nah, Anda bisa baca seperti ini. Oke, bisa baca ya, ada option juga sama. Jadi tinggal pilih ya. Ya, itu tergantung orang ya. Ada orang yang suka baca lewat man, ada juga orang yang suka baca lewat apa? Lewat info ya, lewat info. Nah, kemudian untuk navigatingnya, kalau movement itu bisa menggunakan shift H ya. Kalau keluar sama ya, bisa menggunakan key. Kalau tadi kan kita gunakan sebenarnya arrow juga bisa ya, kita gunakan arrow juga bisa. Oke, berikut terakhir adalah additional help ya. Nah, additional help adalah Anda bisa ya menambahkan option ini ya, option min help. Jadi misalkan saya mau coba ls min help. Nah, nanti akan sini ya. Ini juga sama ya, hasilnya sama. Oke. Atau misalkan kita ikut ini ya, ps
min help. Nah, ini additional information yang mungkin tidak ada di info atau tidak ada di manual page. Oke, itu ya. Ataupun bisa juga additional lain, sistem documentation, Anda bisa baca di mana. Coba bisa dicari di user share doc atau user doc, itu ada file readme ya, readme.txt, Anda bisa cari di situ. Atau mungkin ada perintah-perintah ya, perintah-perintah yang tidak ada secara default, lalu Anda coba install komen-komen tersebut dari third party. Nah, itu biasanya ada file readme-nya. Anda bisa baca dari situ ya, bisa baca dari situ. Tapi kita coba ya kalau ada di sini. Kalau di Linux ini apakah ada enggak? Jadi kita ke cd usr share kemudian doc. Ada file apa di sini? Ya. Nanti bisa cari di sini kalau ada file-file yang readme ya. Bisa masuk ke dalam, contoh di mana ya? Akan apt. Oh, apt. Oke. Nah, ini kebetulan tidak ada ya. Anda bisa cari kalau ada file readme, bisa juga baca lewat situ. Ya. Jadi saya rasa itu untuk hari ini modul 6 dulu. Nanti modul 7 akan kita bahas pada pertemuan